Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat bergabung bersama Grace Ministry Church. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama untuk mengikuti ibadah pagi. Biarlah pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesegaran, kekuatan dengan firman Tuhan yang akan diberitakan, dan kita bisa memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang sukacita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani saat ini, beban yang menjadi sesuatu membuat kita berat, biarlah kita tetap datang kepada Tuhan supaya kita beroleh penghiburan dan pengharapan yang baru, beserta dikuatkan untuk menghadapi segala macam badai kehidupan dan berbagai macam cobaan yang sedang kita alami. Dimanapun sudah berada saat ini, apakah itu di perkotaan, di pedalaman, di pedesaan yang tidak ada gereja yang melayani saudara, atau bahkan tidak ada hamba Tuhan yang melayani di sana, mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap memuji memuliakan Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kita akan melakukan ibadah online yang sekalipun sederhana, namun kita lakukan dengan penuh hormat, tertib, namun sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, di momen Natal ini, mari kita datang kepada Tuhan, menghadap hadiratnya di tempat yang maha tinggi, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan dan penyertaannya, supaya kita dilayakkan untuk datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Firman Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Mari dengan penuh sukacita kita awali ibadah online di momen Natal ini dengan pujian. Kami puji dengan riang. Biarlah kita persiapkan hati kita memuji dengan penuh sukacita, mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala belas kasihan Tuhan, serta pimpinan, bimbingan dan penyertaan yang terus tak henti menyertai kita di tengah-tengah segala problem, kesukaran dan kesesakan hidup. Mari kita pujikan pujian, kami puji dengan riang.
Mari kita tabiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berbagai macam pergumulan hari lepas hari kita hadapi, dan khususnya sebentar lagi kita akan melalui tahun 2024, dan kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru 2025, tentu akan ada begitu banyak pergumulan, topan pada kehidupan, beban hidup yang kita rasakan. Tetapi biarlah kita yang sudah ditebus, sudah diselamatkan di dalam Kristus, hidup kita sudah berubah, mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi pribadi yang sama sekali baru, diubahkan bukan untuk yang sia-sia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kita dipakai sebagai alatnya bagi kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil, mengerjakan misi, dan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kita tetap arahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Kita pujikan pujian berikutnya, sejak Yesus di hatiku, hidupku ada perubahan yang ajaib. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku rindu pencerahan. Ya, sejak Yesus di hatiku. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan kita untuk hidup dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, menjalani hidup ini di dalam terang dan anugerah Tuhan. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita masuk dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengampunan dosa, pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi, dan kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan sebagai respon ucapan syukur atas pemberitaan firman Tuhan. Dan kita naikkan
pokok-pokok doa syafaat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas semua kebaikan, atas belas kasihan-Mu, atas campur tangan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan di saat kami mengalami problem, kesukaran, kesulitan, beban hidup yang seolah jalan buntu, tetapi Engkau memberikan jalan yang jauh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur terutama untuk anugerah iman di dalam Kristus yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami tetap percaya sungguh-sungguh dan ikut Engkau, bahkan dipakai sebagai alat untuk mengembarkan Injil, khususnya di bulan Natal ini. Kami rindu untuk memberitakan firman, kami rindu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, sukacita Natal. Bapak, terima kasih atas semuanya itu. Kami sadar di pagi hari ini kami datang dengan segala keberdosaan kami, segala pelanggaran kami, baik itu dari pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, motivasi, dan semua baik dosa dan pelanggaran kami yang satu persatu tidak bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu, karena Engkau Maha Tahu. Karena itu ya Bapak, pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah melanggar dan berdosa di hadapan-Mu. Bahkan kami seringkali menjadi batu sandungan, membuat orang lain tersakiti. Ampunilah kami, layakkanlah kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk ikut mendengarkan pemberitaan firman, bahkan sampai ibadah online yang setelah ini berakhir. Bapa di surga, kiranya darah Kristus yang curah di atas kayu salib membasuh kami setiap kami satu persatu, melayakkan kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami di dalam mendengar firman Tuhan, bahkan memberikan penghiburan, kekuatan, harapan baru, pikiran baru, pencerahan yang mungkin sebelumnya buntu sama sekali, tidak ada jalan, tetapi biarlah pada pagi hari ini kami beroleh pengharapan dan penghiburan dan kekuatan yang baru. Dan di atas semuanya itu kami boleh dipakai menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami rindu ya Tuhan, Engkau pakai sebagai alat kemuliaan. Kami sadar akan dosa-dosa kami, hanya Engkau sangat melayakkan kami, karena dosa-dosa kami begitu menyebut kami. Biarlah Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami untuk bisa menerima pemberitaan firman, bahkan tunduk, taat, patuh, terbuka, dan sukacita menerima pemberitaan firman. Bagi kami yang pertama kali mungkin mendengarkan Injil, bila kami disadarkan akan dosa-dosa kami yang tidak ada jalan lain untuk menghadapimu di tempat yang Maha Kudus tanpa melalui Kristus. Bahkan tanpa melalui karya berdosa-Nya kami akan binasa. Karena itu ya Tuhan, berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan, tambahi, ubahi, kurangi segala apapun yang dia persiapkan, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu sendiri. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan, ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan. Engkau pakai persembahan ini tangan-tangan yang mengolahnya, sehingga hanya memprioritaskan untuk memuliakan. Ajar kami ya Tuhan di dalam sikap memberi,
baik itu persembahan maupun persekutuan, memberi dengan sikap yang benar, sikap yang hormat kepadamu, bahkan dengan motivasi yang benar, bahkan dengan motivasi yang kacau, walau yang ingin mendapatkan lebih banyak, yang hanya ingin dipuaskan keinginan egois kami. Tapi ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik karena Engkau baik. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan pokok-pokok dari syafaat. Kami tidak lupa menitipkan terus untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara Indonesia, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan yang kecil, tempat di mana kami Engkau percayakan untuk tinggal, melayani, dan bekerja. Bapak, kami titipkan mereka semua ke dalam tangan, bahkan Kau berkati mereka untuk hidup, untuk menjalankan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Jauhkanlah dari segala niat korupsi, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk menjabat. Biarlah mereka menjadi lilin terang, contoh yang baik, teladan yang baik bagi yang lain, bahwa di dalam Tuhan kami harus bekerja dengan benar, karena Kau melihat segalanya ya Tuhan, bahkan sampai relung hati yang paling dalam mereka. Biarlah Kau berkati semua para pemimpin kami ya Tuhan, untuk bekerja yang terbaik bagi kesejahteraan, kesentosaan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Bapa di surga, tidak lupa kami juga berdoa untuk kesejahteraan, kesentosaan, persatuan kemanusiaan Indonesia. Biar Tuhan Kau juga campur tangan, khususnya yang masih marak adalah larangan ibadah, larangan bersekutu, begitu banyak persekusi yang ditujukan kepada umat-Mu. Bapak, kami berdoa untuk mereka, biarlah Kau sendiri, Roh Kudus, yang melawat mereka dan mengubahkan mereka, supaya mereka melihat bahwa kuasa-Mu luar biasa, bahwa di dalam Engkau ada jaminan pasti keselamatan dan bukan pada yang sia-sia. Kami tidak lupa berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh hamba Tuhan, pendeta, pastor, para penginjil, para pelayan awam, mahasiswa teologi yang sedang berpraktek, yang sama-sama pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, memberitakan firman Tuhan. Berkatilah mereka semua, kami semua, agar kami bisa memberitakan firman dengan baik, dengan benar, dan sejelas-jelasnya, dan firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah, memanggil begitu banyak jiwa, mengundang mereka untuk datang berjuru selamat. Bapa di surga, kami sadar bahwa dimanapun Injil diberitakan, setan pasti tidak tinggal diam. Karena itu berkati kami di dalam sesi pemberitaan firman ini, sehingga apapun yang setan iblis lakukan tidak akan berhasil. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami kepedihan beban hidup yang luar biasa, bahkan mungkin merasakan tidak ada jalan keluar. Tapi kami yakin ya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami memiliki segala. Karena Engkau yang punya semuanya. Kami mohon belas kasihan, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan mereka, kondisi perekonomian mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, supaya mereka bangkit kembali dan memakai berkat yang sudah Engkau berikan, mengembalikannya bagi kemuliaan
Khususnya kami berdoa untuk Bapak Rizal yang merencanakan kepindahan dari Surabaya. Tuhan, biarlah Engkau mengangkat beban keluarga ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan pencerahan kepada Pak Rizal maupun istri, baik di dalam membuka usaha baru, tempat tinggal baru. Biarlah Tuhan, Roh Kudus tetap memberikan sukacita kepada mereka untuk tidak berputus asa. Berkati pekerjaannya, usahanya, juga bahkan untuk anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Pak Rudi di dalam pekerjaannya. Tuhan, kiranya kita selalu campur tangan dan memberkati keluarga ini. Biarlah Engkau berkati juga untuk rumahnya yang di negara, yang di Jemberana, supaya rumah itu bisa dipakai sebagai rumah doa, rumah pelayanan, bahkan menempatkan seorang anakmu yang akan dipakai untuk memberitakan Injil dan memulai suatu usaha. Engkau berkati juga untuk saudara Kiki di tengah-tengah usianya yang sudah lanjut. Tuhan, kiranya terus memberikan kesehatan dan berkat-Mu tercurah atas keluarganya. Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang mengalami keterpurukan. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, kiranya di dalam nama Yesus apapun yang menjadi sakit penyakit mereka disembuhkan, dipulihkan. Bahkan Engkau memakai kesehatan mereka untuk sebagai alat-Mu menjadi pribadi yang baru, memakai energi mereka untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi yang akan merencanakan kepindahan kerjaannya di luar negeri. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, pertolongan, campur tangan, hikmat, dan apapun yang dia butuhkan di dalam kerjaan tersebut. Berkatilah juga lingkungan pekerjaannya, teman-teman kerjanya, teman kerja, rekan kerja. Biarlah walaupun di luar negeri dia tetap ingat Tuhan. Bahkan imannya diteguhkan juga untuk istrinya yang dampinginya. Kiranya Tuhan terus berkati dan berikan iman yang teguh. Juga tidak lupa kami berdoa untuk saudara Theo yang akan merencanakan studi di Korea. Dan sementara saat ini masih studi di ITS. Biarlah Tuhan terus Roh Kudus memberikan pertolongan kepada anak ini. Apa yang harus dia kerjakan, dan Kau berkati proses studinya, bahkan imannya diteguhkan di masa-masa muda ini. Engkau panggil sebagai alatmu sesuai dengan talenta yang sudah Engkau berikan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara Edu yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan memberikan hikmat kepada dia untuk menemukan pekerjaan baru di mana masih ada waktu bagi dia untuk bersekutu, untuk ke gereja, dan kerinduannya untuk menjadi ayah yang baik. Berkatilah juga istri beserta dengan bayinya. Biarlah pertumbuhannya Engkau sendiri yang terus merawatnya, dan Kau berkati rumah tangga keluarga kecil ini yang mungkin saat ini mengalami sedikit kesulitan. Istrinya di dalam bekerja, dia sendiri dalam mencari pekerjaan baru, apakah di Surabaya atau di luar pulau. Biarlah ya Tuhan, kehendak dinyatakan.
Kami tidak lupa juga berdoa untuk STT, seminari dimanapun Tuhan tempatkan, para pemimpinnya, para ketuanya, para dosen, mahasiswa, berkatilah ya Tuhan. Engkau mengetahui kebutuhan mereka, bahkan yang mungkin saat ini mengalami kesulitan di dalam keuangan, di dalam akademis, di dalam mencari mahasiswa, di dalam proses belajar mengajar, di dalam menghadapi mahasiswa. Bapak, biarlah Roh Kudus terus memberkati, dan biarlah melalui STT seminari ini nama Tuhan makin ditinggikan, dipermuliakan. Bapak di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita. Kau genapkan sukacita mereka. Apakah yang mengalami pertambahan usia, mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan beri, rumah baru, kendaraan baru, posisi jabatan baru, ataupun berkat-berkat yang lain. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengingatkan bahwa semuanya itu dari Engkau, hanya terjadi karena anugerah. Dan biarlah mereka mengembalikan sukacitanya untuk bersyukur dan memakai sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi pujian ajaiblah firman Tuhan. Ajaiblah firman Tuhan. Biarlah kita terus menyanyikan lagu pujian tentang firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita diberikan kekuatan baru oleh terang firman Tuhan. Bahkan diberikan harapan baru. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia akan menolong, menggiring kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Biarlah hati kita dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur. Betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Mari kita pujikan ajaiblah firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan
Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari Yesaya 9 ayat ke-5. Di bulan Natal ini kita akan buka firman Tuhan tentang nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan tentang anak yang dijanjikan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal pada bulan-bulan Desember begini membawa berita sukacita. Lahirnya Juru Selamat ke dunia, datang bagi orang berdosa. Dan ini diperingati banyak bangsa di muka bumi ini. Mereka merayakannya di gereja-gereja, di banyak tempat ikut merayakannya. Natal adalah momen yang spesial, momen yang istimewa. Lahirnya Juru Selamat ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Dan Yesus datang ke dunia mengerjakan misi penebusan dosa manusia. Jadi Natal adalah penggenapan janji Allah yang dinubuatkan selama berabad-abad sebelumnya. Dan di sini Nabi Yesaya melalui ilham Roh Kudus menubuatkan kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan dan damai sejati. Artinya bukan sementara. Dan ayat ini menggambarkan karakter dan misi Mesias yang kita rayakan di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Natal bukan hanya sekedar pernak-pernik, Natal bukan sekedar pohon Natal atau dekorasi di gereja, di rumah-rumah. Tapi Natal adalah berita sukacita yang harus kita renungkan sebagai orang berdosa. Pagi hari ini kita akan menggali arti nubuatan Yesaya ini di dalam terang kelahiran Yesus yang menguatkan iman jemaat bahwa Yesus adalah penggenapan yang sempurna dari janji Allah. Kita lihat di situ dikatakan di awal-awal anak yang dijanjikan itu adalah harapan bagi dunia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita soroti seorang anak telah lahir. Mungkin bagi kita yang belum mengenal Dia akan bertanya-tanya, ini bicara tentang siapa? Merujuk kepada siapa? Bagi yang tidak mempercayai ayat ini, bagi yang tidak mempercayai bahwa ayat ini berbicara tentang Yesus, tentang Mesias, renungkan, berbicara tentang siapa ayat ini? Yesus adalah pemberian Allah, hadiah terbesar, greatest gift bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini, bagi orang berdosa, saya dan saudara, yang dinyatakan di dalam kasih karunia. Jadi ayat ini menunjukkan inkarnasi Allah. Anak yang lahir adalah bukti bahwa Allah setia
pada perjanjiannya untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kalau saudara merasa bukan orang berdosa, saudara orang benar, ya mungkin saudara tidak membutuhkan juru selamat. Renungkan saudara bahwa perjanjian Allah ini, perjanjiannya ini kekal, agung, layak dipercaya, dan pasti ditepati. Sejak Injil yang pertama kali atau proto-evangelium dinyatakan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa yang pertama kali, Injil sudah diberikan. Yaitu kejadian proto-evangelium, itu kejadian di mana segera setelah dosa Adam dan Hawa, Allah pertama kali berjanji untuk mengutus seorang penebus. Dan tanpa anugerah dan inisiatif Allah untuk menyelamatkan, manusia pasti binasa di dalam kekal. Buat saudara yang belum mengerti apa yang dipahami oleh orang Kristen, saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa orang Kristen kok begitu yakin akan keselamatan di dalam dirinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu yang memberikan keyakinan. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Sebagai natur orang berdosa, kecenderungannya adalah pada kejahatan. Dan tanpa dilahirbarukan, dia pasti tidak memiliki keyakinan apapun tentang hal keselamatan hidup kekal. Kelahiran Yesus adalah bentuk kehadiran Allah secara langsung. Tidak hanya sebagai raja, tetapi juga imam yang membawa penebusan. Dan penebusan itu ditawarkan kepada kita semua di bulan Natal ini. Kita yang berdosa diberikan anugerah hidup yang kekal di dalam Kristus. Tetapi masalahnya, apakah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ataukah menolaknya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu hadir di setiap abad dan sejarah. Dan Dia berotoritas penuh, mutlak, menurut hikmatnya sendiri. Sebagai Allah yang berdaulat dan Maha Tahu, Dia tidak membutuhkan siapapun, nasihat siapapun. Dia memutuskan sesuatu berdasarkan hikmat yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Dan Ia berkuasa menebus dosa, betapapun merahnya dosa itu, betapapun hitam legamnya hidup masa lalu seseorang. Tuhan sangat memulihkannya, membuatnya menjadi pribadi yang baru. Kelahiran Kristus adalah fondasi historis dari keselamatan, menuju kepada kebenaran Allah yang bekerja melalui sejarah, yang sekaligus mempertegas jaminan pasti keselamatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Perbuatan baik kita, kesalahan kita, harta benda kita tidak sanggup membeli keselamatan. Hanya Yesus. Keselamatan bukan berarti kita selamat di dalam dunia ini, tidak mengalami kecelakaan atau apa. Bukan kan? Yang kita bicarakan adalah anugerah keselamatan hidup yang kekal.
Dan itu hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus, di dalam Mesias. Dikatakan di sana seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita orang berdosa ini yang seharusnya binasa. Pernahkah kita merenungkan dosa-dosa kita dari lahir sampai sekarang, sampai detik ini, pagi hari ini? Berapa dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan? Baik yang orang lain tahu maupun orang lain tidak melihatnya, tetapi Tuhan tahu. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini dalam rangka apa? Diberikan untuk apa? Mengapa diberikannya? Renungkan. Karena kita semua ini adalah orang berdosa, yang hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus, tanpa juru selamat. Satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Karena Dia Maha Adil. Kalau Maha Adil itu berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Kalau saudara saat ini, siapapun adanya, saudara berpikir bahwa perbuatan baik saudara bisa mengantar saudara ke surga, ke tempat yang Maha Kudus. Harus sebaik apa supaya saudara bisa sampai ke sana? Sedangkan Dia adalah Maha Adil. Itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Berapa dosa-dosa kita dari lahir sampai mati? Karena begitu besar kasih-Nya kepada orang berdosa, Juru Selamat Yesus Mesias itu datang ke dunia untuk memberi anugerah keselamatan kepada setiap orang yang mau percaya kepada-Nya. Ini adalah momen Natal, bulan Natal. Siapapun saudara yang belum mengenal Dia, yang belum percaya kepada Dia, bahkan yang menolak, melecehkan, membuat senda gurau, bertobat, murka Allah masih ada di atas saudara. Dan kalau Tuhan, kalau Allah memanggil saudara pada hari ini, siapkah saudara? Karena hanya ada surga dan neraka. Kalau tidak di surga, berarti saudara ada di neraka, di dalam kekal. Bukan selama 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sekalipun, seperti kita hidup di dunia ini. Itu adalah sementara. Tetapi setelah kita meninggal, itu kekal. Renungkan dan camkan itu. Jangan pernah bermimpi dengan mengandalkan perbuatan baikmu bisa mengantarmu ke tempat yang Maha Kudus. Pernahkah sudah membayangkan betapa kudusnya Allah itu? Sepersekian juta mikron kecilnya dosa kita di hadapan Dia. Itu tetap dosa yang harus dibunuh. Jadi jangan pernah bermimpi dengan mengandalkan perbuatan baik saudara. Di hadapan yang Maha Kudus, segala kesalahan kita seperti kain kotor, kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikan. Kalau segala kesalahan kita seperti kain kotor, bayangkan apalagi dosa-dosa kita. Dan renungkan dari lahir sampai mati. Renungkan juga, apakah saudara masih yakin dengan kain kotor itu, dengan perbuatan baik saudara itu, kesalahan saudara itu, sudah bisa sampai kepada Bapa di surga. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor.
Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Renungkan ya, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kesalahan kita, perbuatan baik kita itu menjijikkan dan dalam pandangan manusia yang berdosa, oh begitu baik, bisa murah hati, suka menolong. Tetapi perbuatan baik itu seperti kain kotor. Kalau kita tidak mempunyai juru selamat. Jadi sekali lagi, mau sebaik apa kita supaya bisa masuk ke tempat yang bagus. Karena itu tanpa terkecuali siapapun kita tanya, semua orang sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat. Semua orang sungguh-sungguh membutuhkan penebus. Semua orang sungguh-sungguh membutuhkan Yesus atau binasa di dalam kekalahan. Kita lihat gelar-gelar Mesias, karakter dan misi Yesus. Dikatakan di sana sebagai penasihat ajaib. Yesus memberikan hikmat ilahi yang menuntun manusia dalam kegelapan dosa menuju terang keselamatan. Apakah ini layak kita sepelekan? Layak untuk tidak kita hiraukan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan binasa. Jadi mengartikan gelar ini sebagai penunjukan hikmat Allah yang tak terselami, yang diwujudkan dalam pengajaran dan karya Yesus. Karena itu, pada pagi hari ini datanglah kepada Dia di momen Natal. Sekalipun mungkin saudara selama ini hanya sekali setahun datang ke gereja di momen Natal, tapi mari datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan pertobatan kepada Dia. Segera beriman kepada Dia, layani Dia, beritakan Injil, beritakan kabar baik, kerjakan misi. Siap dialah di asas Tuhan, diperlengkapi Tuhan menjadi alat. Jadi penasihat agung, Yesus penasihat agung itu membimbing umatnya di dalam kebenaran dan kehidupan yang kekal. Jangan pernah meminta nasihat selain Dia. Karena bisa menyesatkan dan membawa kepada jalan kebinasan. Allah yang perkasa, Yesus memiliki kuasa ilahi yang mengalahkan dosa dan maut. Jadi betapa hitam legamnya masa lalu saudara, Dia bisa membuatnya menjadi pribadi yang sama sekali baru, yang memuliakan Dia, yang mampu mengalahkan apa saja, problem apa saja. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu melawan Dia. Karena itu berjalanlah di dalam pimpinan. Kita bersama Dia, bersama Juru Selamat yang Maha Kuasa itu, single majority, mayoritas tunggal. Kalau saudara pada saat ini pagi hari ini merasa tidak mempunyai apa-apa, semuanya hancur, semuanya habis, bahkan habis-habisan. Tapi kalau saudara memiliki Yesus, Juru Selamat, kita sebenarnya sudah memiliki segalanya. Karena Dia adalah yang mempunyai segalanya. Jadi Allah yang perkasa. Gelar ini menekankan
keilahian Yesus sebagai Allah yang memiliki otoritas penuh atas alam semesta, bahkan atas dosa. Mengapa kita tidak datang kepadanya, hidup memuliakannya dan menikmati setiap anugerahnya? Bapa kekal yang menguasai ruang dan waktu, semua ada di dalam genggamannya. Alfa dan Omega. Ya, sekali lagi, semuanya ini menegaskan keilahiannya dan layak untuk diikuti, dipercaya, dihormati, dan dimuliakan. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan. Jadi gelar-gelar ini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kalau bukan mengacu pada keilahian Kristus, lantas kepada siapa? Kalau bukan dalam arti yang paling tinggi, penguasa alam semesta ini, lantas ayat ini merujuk kepada siapa? Biarlah mereka yang menolak, bahkan membenci Tuhan, membenci Dia, merenungkan ini, dan menanggung resikonya sendiri, binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat. Hanya di dalam Yesus ada jaminan pasti keselamatan. Lebih baik kita pilih yang pasti-pasti saja daripada yang gak jelas. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Bagaimana Tuhan menyatakannya kepada penjahat di sebelahnya yang bertobat. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Kristus, di Firdaus. Dan itu juga berlaku buat saudara-saudara, buat kita semua yang percaya kepada Dia. Jaminan itu pasti. Mengapa kita harus binasa? Mengapa kita harus memilih pilihan yang bodoh tanpa kepastian keselamatan yang kekal? Pilihlah dalam hikmat Allah. Damai sejati yang diterima melalui Yesus, Raja Damai. Ini gelar yang terakhir. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui pengorbanan. Saudara ini mau diperdamaikan dengan Allah, mengapa mesti berontak? Mengapa lebih memilih murka Allah menyala-nyala di atas kepala kita? Siapapun adanya, saudara, menteri, punya kedudukan, punya harta yang melimpah, kalau saudara tidak mempunyai juru selamat, murka Allah masih menyala-nyala di atas saudara. Tanpa pembusanan pengorbanan Yesus, tidak ada keselamatan hidup kekal. Jadi damai ini bukan hanya bicara tentang kedamaian dunia, tetapi shalom rohani yang membawa rekonsiliasi dengan Allah. Sekali lagi, tanpa juru selamat, murka Allah tetap menyala atas setiap orang yang menolak Dia. Dan kematian kekal menghantui mereka yang belum bertobat menerima Dia, belum menerima juru selamat. Saudara dikasih Tuhan, damai sejati ini ditemukan hanya di dalam karya Yesus Kristus yang menyelesaikan permusuhan antara Allah dan manusia. Maka di momen Natal, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara sekarang juga. Punya Juru Selamat, saudara pasti selamat.
bukan mudah-mudahan, bukan semoga, pasti. Kepastian itu bukan karena kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan sendiri menjaganya. Dan itu bukan kesombongan, karena Tuhan sendiri menjaminkan. Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya meyakinkan dan menentukan jika saat ini tidak ada keyakinan sama sekali, apakah aku akan bersama dengan dia di surga atau tidak. Maka pada pagi hari terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Sekali lagi, tanpa Juru Selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Sebab dia maha adil. Itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Saudara yang mengandalkan perbuatan baik, renungkan harus sebaik apakah kita supaya beroleh selamat hidup kekal. Justru karena kita sudah ditebus, sudah diselamatkan dalam Yesus, kita juga akan dimampukan untuk hidup yang memuliakan Dia, untuk hidup yang selaras dengan firman-Nya. Kita diberi kemauan dan kemampuan untuk bisa berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini, bukan karena hal yang sia-sia. Jadi kalau kita mampu berbuat baik, apapun itu juga, itu karena Dia, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap diri orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai ini bersifat kekal dan menjangkau semua aspek kehidupan mereka yang percaya pada Yesus. Semua aspek kehidupan orang percaya, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam studi, dalam aktivitas sehari-hari. Mari kita hidup di dalam hikmat Yesus. Sebagai penasihat ajaib, Yesus memanggil kita untuk mencari hikmat-Nya melalui firman dan doa. Percaya pada Yesus sebagai Allah yang perkasa. Kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Dia. Bahkan di dalam pergumulan yang kita mungkin hadapi saat ini, menjadi pembawa damai. Sebagai umat Raja Damai, kita dipanggil untuk menyebarkan damai Natal ini, berita Natal, berita sukacita Natal ini kepada orang di sekitar kita. Sudahkah kita dipertemukan dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus? Itu yang paling penting. Sudahkah saudara mempunyai Juru Selamat? Sudahkah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Gembala Agung yang baik itu? Saudara yang kasih Tuhan, Natal bukan hanya tentang kelahiran seorang bayi, tetapi tentang Allah yang masuk ke dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi nubuatan Yesaya adalah pengingat bahwa kasih Allah yang ajaib diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Maka mari kita merayakan Natal dengan hati yang penuh syukur, sukacita, mengakui Yesus sebagai Raja Damai dalam hidup kita. Saudara tidak mempunyai damai, hidup saudara, hati saudara kacau balau. Terima Yesus sekarang juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah hadiah yang terbesar bagi orang percaya. Mari kita merayakan Natal ini dengan hati yang penuh syukur. Mari kita datang kepadanya dengan pertobatan, dengan percaya
dan menyediakan diri beroleh anugerah keselamatan hidup kekal selama-lamanya bersama Dia di surga. Selamat datang, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas firman pada pagi hari. Biarlah firman itu menguatkan kami, menolong kami, memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kami yang seringkali putus asa. Kami yang dulunya merasa bahwa perbuatan baik kami mampu membawa kami ke surga, tempat yang maha kudus. Pagi ini disadarkan bahwa semuanya itu seperti kandang. Terima kasih atas janji-Mu yang telah digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Ajari kami untuk hidup di dalam hikmat-Nya, percaya kekuasaan dan menyebarkan berita sukacita, menyebarkan damai-Mu kepada dunia. Di dalam kondisi apapun, tetap setia mengikut Tuhan, melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan memberikan persembahan sambil kita mendengarkan pujian. Tuhan pimpin anak-anak. Biarlah kita menjalani hidup ini di dalam bimbingan dan hikmat Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengupakan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan mesti hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita dengarkan pujian Tuhan pimpin anak-anak.
Kita akan mengakhiri pada renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita menjalani hidup hari lepas hari, khususnya menyambut Natal ini dengan sukacita dan menyediakan diri dipakai sebagai alat Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Kita pujikan doksologi, kita kembalikan segala hormat, pujian dan sembah kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai dan Grace Ministry Church mengucapkan selamat Natal. Mari kita menyambut berita Natal dengan penuh sukacita dan kita menyediakan diri untuk datang kepada Tuhan dengan pertobatan dan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Kita akan mengikuti berita pengumuman ini bukan 2024 ya, 2020. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, Sekolah Teologi Online Surabaya, ini sekolah teologi untuk awam yang memperlengkapi kaum awam yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam pelayanan. Jadi STOS, Sekolah Teologi Online Surabaya yang gelar untuk kelas malam akan dimulai pada bulan Januari 2025. Jadi tahun baru 2025 ya, kita akan mulai tepatnya tanggal 7. Untuk kelas eskatologi hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan eksposisi kitab Roma hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Juga jika sudah digerakkan oleh Tuhan untuk bergabung, untuk ikut diperlengkapi Tuhan menjadi alatnya guna pelayanan, silakan sudah mendaftarkan diri di nomor handphone yang tercantum di layar tersebut. Juga untuk saudara-saudara sekalian yang mau join ataupun berpartisipasi di dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, silakan sudah menghubungi nomor WA yang tercantum di layar tersebut. Terima kasih. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini.